Sekali lagi selamat datang pada video pembelajaran Mr. Fendi, dan hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana caranya kita bisa mengelola resiko bisnis ya, yang tentunya terhitung dengan baik sehingga kita bisa mengantisipasi resiko-resiko yang ada dalam menjalankan sebuah usaha. Tapi sebelum kita mendengarkan video pembelajaran hari ini, kita akan mendengarkan video terlebih dahulu. Setiap kehidupan sehari-hari pasti memiliki resiko. Apa saja resikonya? Kita lihat saja berikut ini. Pada kehidupan sehari-hari, kita telah melakukan manajemen resiko. Berikut ini ilustrasi penerapan manajemen risiko. Saat ini, hampir semua orang mengetahui mengenai belanja online. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki sasaran ingin mengurangi belanja online. Membuat proses manajemen risiko sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kondisi atau penetapan konteks. Kondisi internal. Status single. Jenis kelamin perempuan. Usia 20 tahun sampai 30 tahun. Sehat atau sakit? Sehat. Memiliki sifat mudah tergiur, ketergantungan terhadap gadget, dan konsumtif. Kondisi eksternal sebagai berikut. Lokasi tinggal di daerah perkotaan. Adanya dana yang cukup dan tersedia. Banyaknya aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Blibli.com, Lazada, Buka Aja Bukalapak, Matahari Mall, dan banyak lagi. 2. Menentukan identifikasi risiko. Hal-hal yang dapat mengganggu sasaran atau keinginan mengurangi berbelanja online resikonya sebagai berikut. Resiko tinggal di daerah perkotaan, resikonya akses internet yang mudah dan banyaknya tersedia ATM untuk transfer pembayaran belanja online. Resiko tersedianya dana, resikonya sebagai berikut. Tidak berpikir kembali untuk membeli sesuatu, tidak adanya masalah dengan harga barang, tidak adanya batasan pengeluaran. Risiko banyaknya aplikasi belanja online, risikonya banyaknya diskon atau potongan harga, gratis ongkir atau ongkos kirim, adanya cashback dan flash sale. Ketiga, membuat pembobotan atau analisis risiko. Membuat analisa terhadap risiko yang berpotensi mengagalkan sasaran. Tinggal di perkotaan, analisa risikonya sebagai berikut. A. Dampak tinggal di daerah perkotaan tidak banyak, maka tingkat kemungkinan terjadinya rendah. B. Ketergantungan terhadap gadget, tingkat pengaruh terhadap sasaran sedang. Tersedianya dana dan sifat konsumtif yang dimiliki, analisa risikonya sebagai berikut. A. Dampak yang ditimbulkan cukup banyak, maka kemungkinan terjadinya sedang. B. Memiliki sifat konsumtif, pengaruh terhadap sasaran tinggi. Banyaknya aplikasi belanja online dan sifat mudah tergiur, analisa risikonya sebagai berikut. A. Dampak dari aplikasi belanja online banyak, maka tingkat kemungkinan terjadinya tinggi. B. Sifat mudah tergiur, tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Resiko tinggal di perkotaan, level resikonya sedang. Resiko tersedianya dana, level resikonya tinggi. Resiko banyaknya aplikasi belanja online, level resikonya tinggi. Keempat,
Membuat urutan prioritas atau evaluasi risiko. Risiko banyak aplikasi online sehingga mudah tergiur, prioritas risikonya nomor 1. Risiko tersedianya dana sehingga konsumtif. Prioritas risikonya nomor 2. Risiko tinggal di perkotaan dan ketergantungan dengan gadget, prioritas risikonya nomor 3. Menurut selera orang tersebut, risiko yang harus dilakukan rencana penanganan adalah prioritas risiko nomor 1 dan 2. Kelima, rencana penanganan atau mitigasi risiko. Risiko banyaknya aplikasi belanja online sehingga mudah tergiur, mitigasi risikonya sebagai berikut. Mengurangi intensitas membuka aplikasi belanja online, tidak menginstal terlalu banyak aplikasi belanja online, menonaktifkan notifikasi promo, diskon, dan tawaran lainnya. Risiko tersedianya dana sehingga konsumtif, mitigasi risikonya sebagai berikut. Membuat skala prioritas pengeluaran, lebih berpikir kembali manfaat dari barang yang akan dibeli, batasi pengeluaran dalam satu periode per bulan atau per minggu. Usahakan untuk menabung. Hal yang perlu diperhatikan apabila telah dilakukan penanganan, namun risiko tersebut masih terjadi atau timbul risiko lain, misalnya risiko tinggal di perkotaan dan ketergantungan terhadap gadget. Untuk mengurangi risikonya yaitu mengurangi datang ke tempat yang tersedia Wi-Fi gratis. Usahakan menghemat data internet. Risiko banyaknya aplikasi belanja online, untuk mengurangi dampaknya yaitu dengan menguninstall aplikasi belanja online. Dan jangan menginstalnya kembali. Apabila terjadi risiko baru, maka kita harus melakukan mitigasi yang baru. Sehingga mitigasi risiko ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dengan menerapkan manajemen risiko ini, maka sasaran ingin mengurangi berbelanja online dapat dicapai. Ingat, pengenalan secara detail mengenai faktor internal dan faktor eksternal adalah faktor utama untuk menerapkan manajemen risiko. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita telah menerapkan manajemen risiko. Kembali melanjutkan video pembelajaran kita mengenai resiko bisnis, ya, bagaimana cara kita mengelola resiko yang ada di dalam dunia bisnis. Tentunya saya akan menampilkan terlebih dahulu foto dari sebuah maskapai penerbangan, anggaplah saja gitu ya, sebuah pesawat terbang yang digunakan dari Jakarta menuju kota Surabaya. Oleh siapa? Oleh tokoh entrepreneur yang sudah sukses ya di dunia properti. Siapakah dia? Yaitu Dr. Insinyur Ciputra. Ya betul, Dr. Insinyur Ciputra datang ke Surabaya, ditawarkan sebuah tanah yang begitu luas, sekitar 2000 hektar, lokasinya di sekitar daerah Lakar, namanya Lakar Santri. Ya, begitu luas tetapi gersang. Apa yang dilakukan adalah ketika ditawarkan tanah, yang dilakukan Dr. Insinyur Ciputra adalah membeli sebuah tanah, tapi tanahnya tidak baik, tanahnya gersang. Ya, ini yang menunjukkan bahwa Dr. Insinyur Ciputra berani mengambil sebuah risiko bisnis tentunya, gitu ya. Bagaimana sebidang tanah yang begitu luas, tapi tanahnya tidak sangat menguntungkan baginya karena lokasinya tepat di tengah-tengah kota, tetapi
sangat gersang. Apa yang dilakukan justru dia berani mengambil resiko dengan perhitungan-perhitungan yang sangat matang, sehingga kota Surabaya sekarang berubah ya, berubah menjadi seperti ini yang luar biasa, yang mungkin kalian sudah pernah ke kota Surabaya dan datang ke daerah yang bernama Citra ya, kompleks Citra. Nah di situ ada sekolah Ciputra ya, internasional ya, tentunya juga ada sekolah-sekolah Pak Insinyur Ciputra ya, ada sekolah Citra Berkat yaitu yang menerapkan entrepreneurship sejak dini. Di sana juga begitu hebat, ada Ciputra Golf Club Hotel Surabaya ya. Dan luar biasa sekali, di sana juga ada market Citraland ya, dengan tempat berbelanja, rekreasi dan keluarga. Dan menariknya, infonya adalah di sana terdapat waterpark ya, waterpark terbesar ya di Ciputra ya, di Ciputra World. Nah, luar biasa sekali, kita sangat melihat bahwa sikap yang diambil oleh Dr. Insinyur Ciputra ya, dengan mengambil sebuah resiko bisnis, dia sangat-sangat memperhitungkan. Nah, kita akan bisa belajar bagaimana caranya ya melalui Dr. Insinyur Ciputra. Jadi sebelumnya resiko itu apa? Resiko itu adalah penyimpangan yang mungkin merugikan, sekali lagi ya, yang merugikan. Ya, kalau tidak merugikan itu bukan namanya resiko. Jadi penyimpangan yang merugikan itu disebut dengan resiko. Nah, ada dua jenis resiko. Resiko yang pertama adalah unexpected ya, yang kedua adalah expected. Apa itu unexpected? Unexpected itu artinya ketidakpastian ya, atau resiko yang tidak terduga dari sebuah kejadian ya. Nah, kalau terbalikannya yaitu expected risk, yaitu resiko adalah sebuah informasi sebenarnya ya, kejadian atau kerugian atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari apa? Keputusan yang diambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi unexpected tidak terduga, kalau expected berarti terduga gitu ya, ada karena akibat ya dari keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi begitu banyak resiko dalam usaha bisnis apa saja, kita akan simak baik-baik, kita akan kupas tuntas gitu ya, jenis-jenis resiko yang ada di dalam dunia bisnis. Nah, yang pertama kita contohnya adalah unexpected risk, yang tidak terduga. Contohnya seperti apa? Perubahan cuaca misalkan gitu ya, tiba-tiba hujan gitu ya, hujan dan tiba-tiba banjir. Masih ingat kita tahun lalu gitu ya, pada awal tahun ya, sangat dihebohkan dengan banjir di kota Jakarta ya, yang mengakibatkan begitu banyak permasalahan terjadi. Contohnya adalah pengiriman barang. Jadi kalau kita punya bisnis gitu ya, kita bisnis catering, dan saat itu terjadi perubahan cuaca, hujan dan banjir, bagaimana cara kita mengantar gitu ya, bagaimana cara kita mengirim ya catering kita kepada klien kita. Itu yang pertama. Yang kedua ada resiko terjadi karena bencana-bencana alam ya, Sari. Segitu banyak bencana-bencana alam yang bakal terjadi gitu ya, yang sudah pernah kita lihat saat ini kita ya, dengan di tahun 2021 gitu, dengan begitu banyak bencana di Sumatera ya, Kalimantan ya, begitu banyak bencana sekali ya. Bagaimana cara kita menghadapi resiko yang tidak terduga ini ya? Resiko atau kerugian yang timbul juga karena ada perubahan kurs setiap mata uang asing kita, negara-negara lain, terus sangat-sangat tidak terduga gitu ya, tiba-tiba turun harganya, tiba-tiba naik harganya ya. Itu akan mempengaruhi nilai mata uang rupiah, yang mengakibatkan apa? Kenaikan biaya tentunya ya, khususnya biaya apa? Biaya bahan baku ya, mengakibatkan kenaikan biaya-biaya inilah menjadi harga barang menjadi semakin mahal ya. Nah, itu disebut dengan unexpected risk, itu resiko yang sangat-sangat tidak terduga. Nah, ini ciri-ciri resiko dari ketidakpastian atau unexpected ya. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama adalah tidak bisa diduga sebelumnya ya. Tentu kita tidak bisa duga hal-hal yang bersifat dengan bencana alam tadi ya, sulit direncanakan ya. Contohnya sangat-sangat kita mau merencanakan sesuatu tapi kita sulit, tiba-tiba ada halangan-halangan yang menimpa kita ya, bersifat tiba-tiba. Itu pokoknya semua ciri-cirinya adalah bersifat tiba-tiba dan tergolong dalam force major atau bencana alam. Nah, hal inilah yang membuat kita harus waspada gitu ya. Ada namanya resiko ketidakpastian ya, karena tidak bisa diduga sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk dalam expected, berlawanan dengan unexpected risk. Bagaimana expected risk? Resiko yang terduga, contohnya apa? Kerugian akibat hilangnya barang ya. Hilangnya barang itu kan apa? Akibat dari orang. Jadi ada oknumnya, ada manusianya ya. Entah manusianya menghilangkan barang tersebut gitu ya, atau manusianya lupa
menaruh barang tersebut. Jadi kerugiannya akibat hilangnya suatu barang. Ya, kedua adalah penurunan pendapatan itu karena apa? Penurunan penjualan. Itu akibat dari apa? Ada sales, ada penjualnya, ya, tidak mampu menjual produknya dengan baik sehingga menciptakan penurunan penjualan. Penurunan penjualan mengakibatkan apa? Penurunan juga pendapatan, ya. Akan disebut dengan expected risk. Yang ketiga apa? Kemacetan mesin produksi. Betul, ya. Ketika mesin kita macet atau rusak gitu ya, itu akan berakibat gitu ya, berkurangnya kita jumlah produksi barang, ya. Jumlah barang yang kita produksi itu akan semakin berkurang. Biasanya kita memproduksi 1000 barang produk gitu ya. Ketika macet mesinnya itu otomatis kita akan mengurangi ya jumlah produksi. Mungkin tidak bisa memproduksi 1000 lagi gitu ya. Nah, itu disebut dengan expected, dengan terduga, resiko yang terduga. Nah, yang keempat adalah kebakaran gudang. Itu juga contoh, salah satu contoh kebakaran gudang yang beresiko menyebabkan kerugian ya. Entah itu resiko ada yang diakibatkan karena manusia itu lalai ya. Manusia itu lalai mematikan listrik, aliran-aliran listrik, sehingga menyebabkan kebakaran percikan-percikan api yang mengakibatkan mesin mungkin rusak gitu ya. Gedungnya juga mengalami kebakaran dan mengalami resiko ya, mengalami kerugian. Nah, itu contoh dari expected risk. Jadi saya akan kasih contoh sebuah maskapai, sekali lagi maskapai penerbangan yang bernama Sempati Air. Mungkin kita jarang mendengarnya ya, karena maskapai ini saya akan berikan sebagai contoh kasus gitu ya, dimana mengelola resiko itu sangat penting ya. Simpati Air, kisah singkatnya adalah seperti ini ya. Simpati Air itu pada waktu itu dibangun oleh seorang bapak ya, bapak dengan lulusan dari Harvard University yang luar biasa, Pak Hasan, namanya Pak Hasan Sujono, yang sangat-sangat luar biasa inovatif. Lulusannya dari Harvard terkenal ya, Harvard University ya. Ketika dia menjalankan perusahaan yang bernama Simpati Air, tapi dia terapkan sistem dengan begitu sangat-sangat baik. Akan disayangkan apa? Akan disayangkan adalah orang-orang yang di bawahnya, orang-orang karyawannya yang tidak bisa mengikuti sistem yang sudah diterapkan oleh Bapak Hasan Sujono. Misalkan apa? Pada waktu setiap keterlambatan 1 menit, Simpati Air punya komitmen untuk apa? Mengganti kerugian Rp1.000. Setiap 1 menit ganti rugi Rp1.000. Tapi kalau terlambat 2 jam berarti ada 120 menit ya. 120 menit dikalikan 1000 ya. Ketika itu berarti dapat 120.000. Nah, padahal waktu itu biaya perjalanan ke Semarang itu sangat murah gitu ya, kurang lebih 60.000 pada waktu itu. Tapi karena telat 2 jam akhirnya mengakibatkan kerugian yaitu 120.000. Kita harus membayar kerugian kepada customer gitu ya. Nah, kalau itu terlalu banyak dimanfaatkan oleh orang-orang di bawah gitu ya, karyawan-karyawannya Pak Hasan, itu karena kesalahan dari manajemen gitu ya, maka resiko ini makin lama makin besar ya. Kalau misalkan setiap orang diganti rugi gitu ya, setiap itu terlambat dalam hitungan menit gitu ya, maka perusahaan wajib mengganti rugi gitu ya, dengan komitmennya yang diberikan 1 menit 1.000 gitu ya. Nah, makanya ketika dimanfaatkan oleh manajemen atau karyawan-karyawan di bawahnya, maka resikonya sangat besar. Jadi meskipun kita bagus manajemennya, tetapi kalau tidak bisa diterapkan oleh karyawannya, maka bisa mengalami resiko-resiko yang begitu besar. Nah, ini jenis-jenis resiko kita akan kupas ya. Yang pertama adalah resiko murni. Resiko murni dan juga ada namanya resiko spekulatif. Apa itu resiko murni? Apa itu resiko spekulatif? Resiko murni adalah resiko yang menyebabkan kerugian yang tidak mungkin menimbulkan keuntungan. Pasti menyebabkan rugi, pasti tidak untung tuh ya. Benar-benar murni. Terjadi kenapa? Karena ketidaksengajaan. Sekali lagi, resiko itu murni karena tidak sengaja dan tidak dapat dicegah. Itu resiko yang benar-benar murni, tidak disengaja dan juga tidak dapat dicegah. Apa itu contoh-contohnya? Contohnya misalkan kita rugi karena apa? Kerusakan mesin ya. Mesin itu juga karena kita tidak bisa diduga, tidak disengaja ya kan, tidak dapat dicegah. Kita nggak bisa cegah mesinnya nggak rusak, nggak bisa ya. Ketika rusak mesin, maka kita akan mengakibatkan kerugian. Nah, itu disebut dengan resiko murni. Contohnya apa lagi? Resiko rugi karena akibat listriknya mati ya, tiba-tiba listriknya mati. Nah, ini juga bisa menyebabkan kerugian ya, karena tidak sengaja ya, tidak dapat dicegah juga.
Oke, yang ketiga dari rugi karena apa? Kebakaran gedung. Sekali lagi, kebakaran gedung juga sangat sulit untuk dicegah gitu ya, untuk tidak menimbulkan kerugian. Makanya itu disebut dengan resiko murni yang tidak mungkin menimbulkan keuntungan. Nah, berikutnya apa? Resiko spekulatif ya. Resiko spekulatif ini adalah resiko yang diambil secara sengaja atau sadar oleh seorang entrepreneur. Ya, sengaja dia. Orang entrepreneur itu sengaja atau sadar gitu ya. Ya, memiliki dua kemungkinan, kalau nggak dia rugi, ya dia untung. Resiko namanya resiko spekulatif. Berarti dia sengaja dan sadar gitu ya. Dia rugi, kalau nggak dia untung. Bisa mengalami dua kemungkinan. Contohnya dia beli barang dengan menggunakan mata uang asing. Ya, mata uang asing bila kurs dolarnya menguat naik gitu ya, maka akan juga berdampak gitu ya pada kerugian apabila kita jual nantinya gitu ya. Ketika kita beli dengan harga yang murah tetapi tiba-tiba harga dolarnya makin lama makin turun gitu ya, atau makin naik, nah itu juga bisa mengalami kerugian dan sebaliknya. Oke, jadi yang kedua adalah membeli mobil tanpa diasuransi, itu juga sama ya, sengaja dia atau sadar gitu ya, saya mau beli mobil tapi tidak diasuransi. Nah, itu juga merupakan resiko yang spekulatif ya. Kalau dia nabrak, ya berarti dia harus mengalami kerugian, betul ya, dia harus membayar ganti rugi. Mobilnya harus diperbaiki. Tapi kalau kita punya asuransi, maka kita tidak mengalami resiko-resiko yang tidak harus kita inginkan gitu ya. Resiko spekulatif ini adalah mengandung mengalami musibah, perusahaan akan mengalami kerugian kalau misalkan tidak mengambil asuransi ya. Tapi perusahaan akan menghemat biaya asuransi yang tidak perlu dikeluarkan kadangkala. Ini spekulatif tuh. Kalau kita ngambil asuransi ya kita hemat uang asuransi. Uang asuransi itu 1 tahun tuh bisa kurang lebih 3-4 juta. Kalau kita mengambil asuransi, ya berarti resikonya aman gitu ya. Kalau misalkan nabrak aman. Tapi kalau itu bisa menghemat uang 3 juta sampai 4 juta kalau kita tidak ambil. Nah, ini kita sadar atau nggak sadar gitu ya. Sadar ya, secara sengaja sadar. Kalau dia ambil resikonya, berarti dia ada kemungkinan untung atau juga rugi. Sekarang kalau misalnya banyak anak-anak muda yang bermain saham gitu ya, nah itu juga sama, resikonya sadar dan sengaja ketika dia menginvestasikan uangnya ya, baik 1 juta, 2 juta kalau kita pemain pemula gitu ya, ataupun 100 juta. Ketika mengalami kerugian, harga saham turun, maka akan mengalami kerugian ketika kita belinya di rate misalkan 4.000 gitu ya. Di rate 4.000 tiba-tiba harga saham turun 3.000, maka kita akan mengalami kerugian, dan itu harus sadar dan sengaja gitu ya. Karena antara untung atau rugi, resiko spekulatif itu ya. Kemudian jenis resiko berdasarkan apa? Berdasarkan dampak ya. Nah, berdasarkan dampaknya itu terbagi dua, yaitu resiko sistematik dan juga resiko spesifik. Apa itu resiko sistematik? Resiko sistematik adalah resiko yang bisa berdampak kepada bagian-bagian yang lain ya. Ketika satu bagian ini mengalami resiko, maka akan berdampak kepada bagian-bagian yang lain. Contohnya, misalkan penurunan tingkat penjualan suatu produk. Ya, saya punya produk satu gitu ya. Nah, ketika saya nggak mampu menjual produk ini, maka akan berdampak pada apa? Pada bidang-bidang yang lain, pada kerugian gitu ya. Kalau makin lama terus-menerus akan makin lama makin berkembang resikonya. Kenapa? Contohnya misalkan banyak penjualan gitu ya, yang biasa kita jual 1.000, tiba-tiba besoknya kita cuma mampu jual 500, maka akan mengalami perubahan, yaitu pendapatan yang kita peroleh. Otomatis uang yang kita peroleh, cadangannya semakin menipis, kasnya semakin menipis. Otomatis gitu ya, SDM-nya akan dikurangi ya, pengurangan karyawan. Kenapa? Karena kita tidak mampu bayar gaji karyawan gitu ya. Dan juga akan mengurangi penurunan biaya produksi. Kenapa? Kita nggak mampu membeli bahan baku yang biasa kita beli 100.000, karena kita cuma bisa mampu 500, ya kita cuma bisa beli 500 produksi gitu ya. Jadi perbedaan resiko murni ini sama resiko sistematik kurang lebih terletak pada apa? Pada lama waktu terjadinya ya, terletak pada lama waktu terjadinya. Nah, berikutnya adalah resiko spesifik. Nah, resiko spesifik ini memiliki dampak khusus yang tidak dapat dihindari ya, tetapi minimal dapat diminimalisasikan ya, dapat dikecilkan gitu ya tingkat resikonya. Jadi dampak khusus tapi tidak dapat dihindari, tapi bisa dikecilkan tingkat resikonya. Contohnya apa? Penjual es gitu ya. Ketika penjualan es itu akan semakin menurun ya penjualannya saat musim hujan, saat musim dingin ya kan. Nah, ketika juga berjualan payung atau jas hujan, pada saat penurunan itu akan pada saat ketika musim
hujan lewat ya, sudah lewat musim panas, kita jualan payung atau jas hujan tuh nggak akan laku. Kita penurunan ya penjualannya. Nah, kita bisa mengurangi resikonya, meminimalisasikan ya kerugiannya dengan cara apa? Melakukan kombinasi penjualan dari kedua usaha. Kalau musim hujan gitu ya, baru kita jualan payung atau jas hujan. Kalau musim panas kita jualan es gitu ya. Itu jadi diversifikasi bisnis. Ya, misalkan pada saat itu banyak sekali ya penjual-penjual yang saat ini ada banyak yang muncul, misalkan musim ini dijual gorengan misalkan. Ketika dia musim lebaran ya dijual minuman-minuman untuk buka puasa. Jadi banyak sekali penjual-penjual yang bisa meminimalisasikan tingkat resikonya. Ya, itu disebut dengan resiko spesifik ya. Nah, ini jenis-jenis resiko usaha. Ada namanya resiko perusahaan ya. Perusahaan punya resiko ya, mengalami resiko ketika melakukan kerugian gitu ya. Resiko keuangan juga ketika misalkan kasnya kecil, kasnya makin menipis, itu mengalami resiko keuangan. Resiko ketersediaan dana juga sama, atau disebut dengan likuiditas. Resiko modal itu semua termasuk jenis-jenis resiko usaha. Resiko pasar, resiko operasional, semua yang berdampak pada lingkungan perusahaan tersebut gitu ya. Nah, kita masuk resiko perusahaan. Perusahaan ini adalah resiko ini berdampak pada kelangsungan hidup atau saham perusahaan kita. Ya, perusahaan kita tiba-tiba didemo oleh warga. Kenapa? Karena pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan. Oleh karena itu lokasi bisnis kita terpaksa ditutup oleh pemerintah. Nah, itu merupakan resiko perusahaan, berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan kita. Ya, atau peraturan pemerintah yang baru berkaitan dengan perusahaan kita akan mengakibatkan nggak boleh jualan misalkan tahu misalkan. Otomatis semua pabrik-pabrik kita yang menjual produksi tahu akan ditutup. Nah, itu contohnya resiko perusahaan ya, digolongkan sebagai resiko perusahaan. Resiko keuangan itu berdampak pada kerugian, dampak aspeknya keuangan perusahaan ya. Sekali lagi, aspeknya keuangan perusahaan. Contohnya risiko selisih kurs mata uang. Bila kita beli barang tadi ya dengan kurs mata uang asing, maka akan mengakibatkan resiko keuangan akibat perubahan nilai kurs tersebut ya, uangnya dalam perusahaan tersebut. Resiko likuiditas atau ketersediaan uang tunai ya dalam perusahaan tersebut. Jadi ketika kreditnya macet, tagihannya macet, ketika kita mau tagih dapat uangnya ternyata mereka nggak bisa bayar, sementara menyebabkan permasalahan dalam ketersediaan uang tunai dalam perusahaan, atau disebut dengan likuiditas ya. Kalau kamu pernah dengar likuiditas, itu adalah ketersediaan uang tunai dalam perusahaan. Nah, hal ini mengalami kerugian apa? Kesulitan dalam membayar gaji karyawan. Kenapa? Karena kita tidak punya uang tunai dalam perusahaan tersebut, jadi kita tidak mampu membayar gaji karyawan. Itu disebut dengan resiko likuiditas. Resiko berikutnya adalah resiko modal. Nah, resiko modal ini terjadi karena apa? Kerugian penjualan. Kerugian apa? Likuiditas, karena nggak punya ketersediaan uang tunai. Keuangan yang membuat modal usaha kita itu semakin lama semakin turun. Ya, signifikan, sangat merugikan. Ya, hal ini harus segera diatasi dengan apa? Mengevaluasi faktor penyebabnya apa nih modal kita nggak punya. Ya, jadi kita harus perbaiki dengan cara mengevaluasi, menelusuri faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kita nggak punya uang modal kita untuk supaya running gitu ya, perusahaan kita semakin bisa berjalan dengan baik. Resiko pasar ini juga sama, resiko yang terjadi akibat persaingan bisnis terjadi gitu ya, ada pesaing masuk gitu ya, muncul pesaing masuk yang menjadi potensial menyebabkan pasar kita, produk kita akhirnya nggak dilirik lagi sama customer gitu ya. Nah, dampaknya muncul atau akibatnya omset penjualan kita semakin lama semakin menurun nih, gara-gara apa? Persaingan bisnis, resiko pasar ini gitu ya, berkurangnya angka persentase pasar dan juga omset penjualan ya. Resiko operasional, nah ini juga sangat menarik. Resiko operasional terjadi kenapa? Karena penyimpangan hasil dari yang kita prediksikan karena tidak sempurna penerapan keputusan tersebut. Perubahan sistem kah gitu ya, karena perubahan sistem SDM orang yang nggak ada gitu ya, teknologi juga semakin berkurang, produktivitas, inovasi, proses dan juga mutu produk semakin lama membuat operasional kita semakin lama semakin menipis gitu ya. Penyimpangan itu terjadi, bisa saja terjadi ya. Nah, ada 3 sudut pandang yang ketika kita bisa melihat sebuah resiko itu dari sudut pandang apa saja. Yang pertama dari sudut pandang siklus hidup perusahaan. Jadi perusahaan itu ada siklus hidupnya.
ya, kadang bawah, kadang atas, siklus terus muter ya. Namanya juga siklus. Berarti ada kadang bawah, kadang atas. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Yang kedua adalah bidang usahanya. Ketika kita lihat bidang usahanya ada jenis resiko-resiko yang bakal terjadi. Dan yang ketiga dari sudut pandang Bank Indonesia. Bank Indonesia bisa menilai perusahaan kita apakah mengalami resiko-resiko tertentu. Nah, kita lihat dulu dari siklus hidup ya. Siklus hidup sebuah perusahaan. Nah, siklus hidup perusahaan itu terdiri dari dua. Itu adalah startup. Ya, ada startup dan juga ada scale up. Scale itu artinya meningkatkan penjualan ya. Startup berarti dia memulai sebuah bisnis. Ketika kamu mulai bisnis gitu ya, pasti ada namanya resiko. Ya, ketika kita mulai bisnis pasti ada namanya resiko ya. Nah, ketika mulai startup, bagaimana cara resikonya apa saja? Resiko ketika apa? Ketika memilih jenis usaha. Kita harus hati-hati. Ketika kita memilih jenis usaha, ya, ketika kita memilih, kita mau bisnis apa ya? Nah, itu ya. Kita mau bisnis apa? Ketika kita memilih jenis usaha, kita harus perhatikan baik-baik sehingga tidak mengalami kerugian ataupun resiko yang ada. Yang kedua, ketika kita memilih rekan, ya, rekan partnership. Ketika kita memilih partnership atau rekan kerja itu juga sama. Ya, kita pasti punya resiko. Entah resiko kita ditipu, entah resiko kita mereka berbuat curang sama kita, ya kan? Nah, resiko yang ketiga ketika membuat keputusan dalam mendanai perusahaan. Itu juga bisa mengalami resiko kalau kita nggak tepat kapan waktunya gitu ya, berapa dana yang harus kita investkan. Nah, itu juga akan mengalami kerugian. Dan yang keempat adalah keputusan teknis ya. Berikutnya juga ada scale up. Scale up itu bagaimana cara meningkatkan atau memperpanjang atau sustainable supaya perusahaan kita tetap berkelanjutan. Yang pertama adalah dilihat dari kelangkaan dan kenaikan bahan. Ya, kadang-kadang kita sudah establish nih, perusahaan kita sudah berjalan running gitu ya, udah setahun, 2 tahun. Nah, akan mengalami namanya kelangkaan atau kenaikan bahan baku. Nah, itu juga bisa mengalami resiko. Nah, yang kedua adalah dari persaingan bisnis. Dari persaingan bisnis. Ya, ketika kita mulai jalan nih perusahaan kita nih ya, nah tiba-tiba ada persaingan bisnis nih ya, ada persaingan bisnis ya. Misalkan kita buka satu kios ya di depan, misalkan di depan sekolah misalkan. Nah, ketika kita buka satu kios udah berjalan nih setahun 2 tahun, tiba-tiba ada yang buka nih, teman kamu buka di sebelah kamu kios sebelah. Nah, itu muncullah persaingan bisnis ya. Yang ketiga terakhir adalah perubahan selera. Ya, ketika kita mulai jalan running, udah mulai meningkat perusahaan kita, tiba-tiba ada perubahan selera konsumen. Itu terjadi. Nah, saya akan menjelaskan satu demi satu gitu ya. Seperti apa sih contoh-contohnya ketika mengalami resiko dalam memilih jenis usaha, memilih rekanan, membuat suatu keputusan pendanaan, bahkan sampai kelangkaan, kenaikan bahan. Itu contohnya seperti apa sih? Persaingan bisnis, perubahan selera, saya akan berikan contoh itu semuanya. Otomatis kita tetap fokus gitu ya. Jangan kemana-mana, kita tetap simak video pembelajaran kita hari ini. Udaranya enak banget nih, bro. Gue merasa ada peluang usaha nih. Terus kenapa lo nggak jalanin? Tapi gue takut. Takut kenapa? Takut rugi gue. Ya udah kalau gitu. Lu nggak ngasih nasihat sama gua. Lu gitu aja udah takut. Itu udah minum aja dulu. Udaranya seger nih.
Bro, gua pamit dulu ya. Kemana? Keluarga udah nungguin. Ini kembaliannya. Gua cabut dulu ya. Udah, hati-hati jalan ya. Tuh. Resiko dan kesuksesan pada dasarnya datang bersama-sama. Jangan pernah mengharapkan kesuksesan jika tidak berani menghadapi resiko di baliknya. Kisah ada 4 orang sahabat dengan latar belakang yang berbeda. Mereka adalah Andi, Bernard, Kaisar, dan Darius. Mereka semua adalah pekerja keras dengan keahlian serta kemampuan yang berbeda. Suatu hari, mereka bertemu dan mengadakan sebuah sayembara menangkap ikan dengan tujuan untuk menentukan siapa salah seorang dari mereka yang paling sukses dan paling banyak mendapatkan ikan. Keesokan harinya, Andi mulai menyiapkan pancing, kail, dan umpan. Andi memilih pergi dan memancing ikan di belakang rumahnya. Andi beranggapan bahwa dengan memancing di belakang rumah, Andi tidak kepanasan saat siang hari dan tidak menghabiskan banyak tenaga. Alhasil, selama sehari Andi hanya mendapatkan ikan-ikan kecil. Berbeda dengan Bernard. Dengan sedikit usaha dan jerih payah, Bernard pergi memancing ikan dengan mencari sungai besar. Usaha Bernard berhasil. Bernard memperoleh ikan-ikan yang lebih besar. Berbeda dengan Kaisar. Kaisar bertekad untuk dapat pergi dan memancing di pinggiran laut dengan harapan Kaisar dapat memperoleh ikan-ikan yang besar. Dengan semangat tinggi, menahan lapar, haus, dan panas, akhirnya jerih payah Kaisar membuahkan hasil. Kaisar dapat membawa pulang ikan-ikan laut yang besar. Dari mereka berempat, Dariuslah yang berjuang paling keras dan berani mengambil resiko. Dengan menaiki kapal laut, Darius berjuang melewati terjangan ombak agar sampai di tengah laut. Usaha dan perjuangan Darius membawakan hasil. Darius berhasil memperoleh dan membawa pulang ikan paus, yaitu ikan yang sangat besar. Tibalah hari yang ditentukan di mana sayembara akan berakhir. Andi, Bernard, Kaisar, dan Darius bertemu. Mereka membawa ikan hasil tangkapannya untuk membuktikan siapa yang paling banyak menangkap ikan dan mendapatkan ikan yang paling besar. Dengan perjuangan,
dan kerja keras, Darius memperoleh ikan paus, ikan yang paling besar dari ketiga sahabatnya. Dan hal ini pun yang membuat Darius memenangkan sayembara ini. Sebuah hal yang dapat kita simpulkan bahwa untuk membuahkan hasil yang besar, kita harus berjuang lebih keras lagi, dan lebih keras lagi. Mari kita berjuang untuk hasil yang lebih besar. Baik, pada hari ini kita baru saja menyaksikan dua video yang sangat-sangat menginspirasi kita. Dan saat ini saya akan menyaksikan beberapa orang-orang kisah sukses dan justru dari orang yang kurang sempurna, tetapi mereka punya prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Siapakah dia? Yang pertama adalah tokoh, yaitu bernama Ludwig van Beethoven. Dia lahir dari seorang wanita yang telah mempunyai 8 anak, 3 diantaranya tuli, 2 buta, dan 1 mengalami gangguan mental. Dan wanita itu sendiri mengidap sifilis. Siapakah dia anak itu? Yaitu bernama Ludwig van Beethoven. Ketika Beethoven berumur ujung 20-an, tanda-tanda ketulian yang muncul ya, tapi akhirnya ia justru menjadi seorang komponis yang sangat-sangat terkenal dengan hasil 9 karya simfoni yang luar biasa, 32 sonata piano, 5 piano konserto, 10 sonata untuk piano dan juga biola, serangkaian juga kuartet gesek yang menakjubkan, dan musik vokal, baik musik teater, dan begitu banyak hasil karya yang luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari? Justru dari telinga yang tidak sempurna lahirlah simfoni yang luar biasa. Tokoh yang kedua siapa? Yaitu Louis Braille, mengalami kerusakan pada salah satu matanya ketika umur 3 tahun. Waktu itu dia tidak sengaja dia menikam matanya sendiri dengan alat pembuat lubang dari pekakas kerja ayahnya. Kemudian mata yang satu justru terkena simpatetik optalmia, sejenis infeksi yang terjadi karena kerusakan pada mata yang lain. Kebutaan yang tidak membuatnya justru putus asa. Ia menciptakan alat bantu yang bernama abjad Braille yang membantu orang lain, orang buta yang justru tidak bisa membaca. Nah, kisah sukses apa yang bisa kita pelajari dari Louis Braille? Justru dari mata yang buta lahirlah jendela ilmu dunia bagi para tunanetra. Orang yang ketiga, siapakah dia? Yaitu Albert Einstein. Siapa yang nggak tahu sih Albert Einstein? Dia ilmuwan yang sangat-sangat terkenal di abad yang ke-20 yang terkenal dengan teori relativitasnya. Dia juga salah satu peraih Nobel. Siapa sangka dia adalah seorang anak yang justru zaman itu dia terlambat berbicara dan juga mengidap autisme. Waktu kecil dia juga suka lalai dengan pelajaran. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang Albert Einstein? Justru dari seorang autis lahirlah seorang jenius yang tiada taranya, totalis sukses ya. Nah, yang keempat siapa? Yaitu Thomas Alva Edison. Kita tidak asing lagi mendengar nama tersebut. Setelah 3 bulan sekolah, seorang bocah usia 4 tahun, agak tuli, bodoh di sekolahnya, pulang ke rumah dia bawa secari kertas dari gurunya ya. Ibunya membaca kertas tersebut, "Tommy, anak ibu sangat bodoh. Kami minta ibu untuk mengeluarkannya dari sekolah." Ya, sang ibu terkejut ya membaca surat ini, namun ia segera membuat tekad yang justru teguh ya. Anak saya bukan bodoh ya, anak saya bukan anak bodoh. Saya sendiri yang akan mendidik, saya sendiri yang akan mengajari dia. Yang luar biasa dari Thomas Alva Edison, apa yang bisa kita pelajari? Karena agak tulilah justru ia tak tahu cibiran orang lain dan juga dia fokus di dalam bekerja ya. Nah, bagaimana terkadang seringkali kesempurnaan justru ya menjadi penghalang menuju kesuksesan. Kesempurnaan, sekali lagi, kesempurnaan adalah penghalang menuju kesuksesan. Siapa sempurna? Kita merasa sempurna. Kita merasa mempunyai begitu banyak fasilitas yang bisa kita nikmati. Tetapi mereka yang justru kurang sempurna sudah menunjukkan prestasi mereka. Kita tergoda, kita lalai gara-garanya. Lalu bagaimana prestasimu? Tahukah kamu apa yang menyebabkan mereka sukses? Kita seringkali sekali tergoda
lalai. Karena apa? Kesempurnaan yang kita miliki. Begitu banyak fasilitas yang bisa kita nikmati, ya. Begitu kaya yang kita punya, ya. Begitu banyak uang yang kita miliki, sehingga kita lalai, ya. Bagaimana caranya? Mereka justru orang-orang yang tidak sempurna, ya, menunjukkan prestasi yang luar biasa. Lalu lihat dia, lihat bapak ini. Bapak ini bernama Bai Fang Li, seorang tukang becak tua yang selalu ramah, menggenjot, dan selalu tersenyum. Dia tidak pernah mematok berapa harga ongkos, ya, jasanya. Terserah mau bayar berapa, boleh, silakan, ya. Dia tinggal di gubuk yang sangat reot, ya. Bayangin kalau reot tuh pintunya sudah hancur gitu, ya. Sewaan juga dengan para tukang becak lainnya, juga para pemulung lainnya. Tetapi semua orang menyukai Bai Fang Li karena apa? Kedermawanannya, ya. Pakaiannya justru butut, ya, tetapi ia kemudian sangat-sangat terkenal. Kenapa? Karena dia selalu menyumbangkan setiap hasil kerjanya menjadi tukang becak, ya, ke sebuah yayasan yang mengasuh 300 orang yatim piatu. Luar biasa sekali. Setiap punya uang, ya, ia selalu menyumbangkan semua uang yang dimilikinya, semua hasil kerja keras, ongkos jasanya, ia menyumbangkan hasil kerjanya ke sebuah yayasan mengasuh 300 orang yatim piatu setiap hari dari jam 6 pagi, ya, sampai jam 8 malam. Ya, si Pak Bai ini selalu, ya, yang usianya 74 tahun. Bayangkan 74 tahun semangat membecak untuk bisa apa? Mendapatkan hasil sebanyak mungkin, dan juga ia akan menyumbangkan semua hasilnya. Bai melakukan ini hingga usia 90 tahun, berarti ada 16 tahun lamanya, ya. Bai Fang Li menjadi tukang becak yang luar biasa. Usia mungkin masih sangat muda, ya. Usia kita mungkin sangat muda, sangat jauh gitu, ya. Tapi justru dengan pakaian rombengnya, dengan begitu banyak tambalan selama 365 hari, ya, terus bekerja dengan segala cuaca, mau panas, hujan, ya, mau salju, tidak apa-apa saya menderita. Tidak apa-apa, sekali lagi saya menderita. Yang penting biarlah anak-anak yang miskin itu dapat makanan yang layak dan dapat bersekolah. Sekali lagi, tidak apa-apa katanya, ya, tidak apa-apa saya menderita. Yang penting biarlah anak-anak orang miskin itu dapat makanan yang layak dan juga dapat bersekolah. Ya, ketika banyak orang tanya tentang pengorbanannya yang luar biasa. Nah, saat usia 90 tahun, ya, dia mengantarkan tabungannya terakhir sebesar 500 renminbi, sekitar 650.000 rupiah. Bayangkan, 650.000 rupiah yang disimpannya dengan rapih dalam suatu kotak dan menyerahkannya ke sekolah Yaohua, ya. Bai Fang Li berkata, saya sudah tidak dapat mengayuh becak lagi, saya tidak dapat menyumbang lagi. Ini mungkin uang terakhir yang dapat saya sumbangkan. Semua guru di sekolah itu menangis. Bai Fang Li wafat usia 93 tahun. Ia meninggal dalam kemiskinan. Sekalipun begitu, dia telah begitu banyak menyumbangkan di sepanjang hidup uang sebesar 350 RMB. Pada satu kurs 1.300 kurang lebih setara dengan 455 juta rupiah. Itu sebuah cinta yang istimewa dari seorang yang luar biasa. 74 tahun baru namanya mulia. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat kebaikan. 90 tahun masih kuat mengayuh becak. Sebuah badan yang diberkahi karena banyak berbuat kebaikan. 500 miliar sumbangan seorang becak, tukang becak, ya. Sungguh luar biasa. Bikin malu diri kita. Bikin malu diri kita. Berapa banyak uang yang bisa kamu sumbangkan kepada orang yang membutuhkan? Seorang anak bertanya kepada ibunda, "Bunda, kenapa Bunda mesti bekerja sebagai guru sih? Kenapa tidak bekerja dari yang lain aja, ya, atau di rumah saja nemenin Ananda?" Jika pertanyaan ini ditanyakan kepada kamu, apa jawaban Anda? Anak Anda bertanya, kenapa sih harus bekerja sebagai guru?
Apa jawaban Anda? Kini saatnya kita berbuat. Jadilah pemain, bukan penonton, apalagi komentator. Kita seringkali menonton orang saja gitu ya. Kita seringkali menjadi komentator, oh dia itu, dia ini, dia ini. Tetapi bagaimana kita menjadi seorang pemain yang luar biasa? Karena apa? Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik memberikan manfaat bagi sesamanya. Sekali lagi, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesamanya. Nggak susah kan jadi orang baik? Nggak susah jadi orang baik. Masih takut ambil resiko? Masihkah takut ambil resiko? Akan lanjutkan ya, kita akan lanjutkan lagi video pembelajaran kita bagaimana contoh-contoh resiko ketika kita startup dan juga resiko ketika kita scale up ya. Yang pertama kita akan mulai dari resiko ketika kita startup. Ketika kita startup, bagaimana caranya ketika memilih usaha itu harus berhati-hati ya. Saya kasih contoh seperti ini. Perusahaan Orang Tua Group kita sudah tahu ya, ada menjual produk yaitu wafer Tango ya. Perusahaan itu sudah berdiri sejak 1948 dan sudah sangat terkenal gitu ya. Dari perusahaan keluarga. Nah, ketika saat itu, pada waktu itu dia melihat gitu ya, ada jenis usaha baru ketika kapal api, PT Kapal Api itu menjual produk kopi, dia ingin tertarik gitu ya, memproduksi juga kopi dengan merek yaitu merek Samba. Gitu ya. Ketika waktu Kapal Api sedang booming gitu ya, banyak sekali peminatnya, minat tentang kopi gitu ya. Akhirnya PT Orang Tua Group juga sama, ingin juga memproduksi kopi yaitu dengan merek Samba. Akan tetapi sangat disayangkan gitu ya, karyawan-karyawannya itu tidak mampu menjual kopi dengan baik, kopi Samba dengan baik. Akhirnya Sambanya akhirnya hilang gitu ya. Produksi kopi Sambanya akhirnya hilang. Nah, apa yang ingin saya katakan, ketika kita memilih usaha, jangan sampai kita ikut-ikutan gitu ya. Ketika ada suatu usaha baru gitu ya, mulai booming, viral, laku gitu ya, akhirnya kita ikut juga menjual, memilih jenis usaha. Kita ingin mulai bisnis ikut-ikutan dengan usaha yang ada gitu ya. Banyak sekali kalau kita lihat es kepal Milo gitu ya, banyak sekali contoh-contohnya gitu ya, seperti itu ya. Nah, akhirnya itu menyebabkan apa? Kalau kita tidak mampu menjual produk itu dengan baik, akhirnya produk itu ya udah kita mati bisnisnya gitu ya. Itu resiko. Ya, akhirnya kita berhenti menjual produk itu. Nah, ini ketika kita memilih usaha, kita harus benar-benar perhatikan baik-baik. Kita harus yakin apakah bisnis yang kita mulai usaha gitu ya, jenis usaha itu benar-benar yakin nggak sesuai dengan passion kita, sesuai dengan bidang kita. Ya, itu yang pertama dari jenis memilih usaha. Ya, dari jenis memilih usaha. Sekarang yang kedua adalah memilih rekanan. Bagaimana memilih rekanan? Saya kasih contoh seperti ini. Extra Joss mungkin kamu sudah tahu gitu ya, itu minuman kesehatan gitu ya. Nah, Extra Joss ini pada waktu itu dulu gitu ya, dia dijual itu hanya di apotik, tempat-tempat farmasi ya. Kalau sekarang bisa kita tahu nih, bisa kita temukan di mana-mana gitu ya. Kenapa? Pada waktu itu Extra Joss mengelompokkan bahwa itu minuman kesehatan. Berarti harus minuman kesehatan, berarti jualnya di tempat kesehatan yaitu apotik dan segala macam. Tetapi disayangkan ketika dia menempatkan gitu ya rekanan gitu yang tidak baik gitu ya. Karena dia memilih rekanan di apotik, tidak banyak orang yang datang ke apotik, karena yang ke apotik kan hanya untuk orang-orang yang sakit gitu ya. Akhirnya untung saja Extra Joss berpindah haluan gitu ya, memilih rekanan yang kepada consumer good gitu ya. Dia tempat-tempat yang bisa mudah dijangkau oleh customer. Akhirnya sekarang nama Extra Joss semakin lama semakin melejit karena banyak orang yang tahu. Jadi kalau seandainya dia masih saat itu juga ditaruh di apotik, nah akhirnya dia tidak banyak yang dilirik. Kenapa? Karena tidak banyak orang datang ke apotik. Orang datang ke apotik hanya untuk orang-orang yang sakit gitu ya. Nah akhirnya untung saja Extra Joss pindah haluan ya dalam memilih rekanan yang baik. Jadi ketika kita memilih rekanan yang baik, maka kita akan penjualan kita semakin akan meminimalkan resiko-resiko yang terjadi. Yang ketiga dalam membuat sebuah keputusan. Ya, dalam membuat sebuah keputusan juga sama pendanaan gitu ya. Ketika Pak Insinyur Ciputra juga ketika membuat keputusan itu yaitu meminjam bank gitu ya. Dia tahu kapan tepat ya dalam meminjam uang. Tahun 1997 gitu ya. Pada waktu itu dulu tidak menggunakan modal sama sekali, tapi dia mulai pendanaan yang baik
kepada siapa yang jadi orang yang dipercaya untuk sebagai rekan partner dalam pendanaan, maka usahanya akan semakin lama semakin meningkat. Nah, sekarang kita masuk dalam resiko dalam scale up. Ya, scale up ada kelangkaan dan juga kenaikan bahan. Nah, contohnya seperti apa kelangkaan dan kenaikan bahan? Misalkan tiba-tiba produsen gitu ya, kedelai ya, produsen kedelai itu tiba-tiba berkurang gitu ya, nggak ada yang memproduksi kedelai, akhirnya menyebabkan harga tempe ya semakin menipis gitu ya, nggak ada yang memproduksi tempe karena kedelainya juga sedikit gitu kan. Akhirnya ketika kita memproduksi yang menggunakan bahan baku tempe mengalami kelangkaan ya, kelangkaan. Nah, kelangkaan itu akan menyebabkan resiko adalah harga kita semakin lama semakin meningkat ya. Itu contohnya dalam hal kelangkaan dan juga kenaikan bahan, itu bisa berdampak pada resiko dalam harga. Yang kedua adalah persaingan bisnis, juga sama. Ketika persaingan bisnis, tadi saya kasih contoh seperti ini adalah makro ya. Mungkin kita masih berjumpa tempat-tempat seperti ini makro ya. Nah, pada saat itu makro itu adalah pusat swalayan, yaitu belanja gitu ya. Tapi pada waktu itu orang yang bisa masuk ke makro ini adalah orang yang harus 17 tahun ke atas ya, harus punya KTP. Jadi makro ini bersifat eksklusif sekali. Membernya yang harus masuk tuh anak-anak nggak boleh masuk. Padahal orang tua keluarga ingin membawa anak-anaknya untuk jalan-jalan gitu ya, tempat hiburan. Jadi kadang-kadang kita juga hiburan ke tempat perbelanjaan gitu ya, mall gitu ya. Nah, akan tetapi pada waktu itu makro hanya memperbolehkan orang-orang yang memiliki khusus KTP keanggotaan makro saja. Anak-anak kecil nggak boleh masuk. Nah, ini sangat disayangkan akhirnya ketika muncul persaingan baru, yaitu Carrefour, Giant, Lotte Mart, Hypermart, dan lain segalanya gitu ya, yang bisa membebaskan siapapun boleh masuk. Akhirnya makro tidak dilirik lagi oleh customer. Akhirnya makro makin lama makin gerainya makin lama makin berkurang ya. Nah, ini harus hati-hati gitu ya, ketika ada persaingan bisnis kita harus mampu bagaimana menjawab. Nah, ini tantangan yang ketiga, itu perubahan selera konsumen. Nah, perubahan selera konsumen ini kita lihat ini adalah waktu zaman dulu gitu ya. Ketika orang tua kita punya namanya pager ya, pager, coba tanya saja ya, coba tanya orang tua kalian yang punya pager, berarti ada orang tua kalian yang punya istilahnya ya, punya keuangan yang baik ya, punya keuangan yang baik. Pada waktu itu harganya mahal, cukup mahal, cuman hanya bisa menerima teks pada waktu itu, zaman itu ya, menerima teks lagi di mana gitu ya. Nah, itu menerima SMS gitu ya, teks gitu. Nah, ketika kita punya pager, kita punya harga diri yang luar biasa. Nah, pada waktu itu ya. Tetapi ketika ada perubahan zaman, teknologi dan segala macam, muncullah GSM. Ya, muncullah GSM masuk ya. Jadi sekarang ada handphone waktu itu ya. Ada handphone waktu itu masih hanya bisa pengirim SMS dan juga bentuknya telepon. Ya, nah itu muncul GSM. Akhirnya pager itu lama-lama ditinggalkan karena perubahan selera konsumen. Ya, orang pindah ke GSM. Nah, itu juga sama dengan CDMA gitu ya. CDMA juga pindah ke GSM. Ya, ada CDMA sekarang kita udah nggak ada ya, nggak bisa mendengar lagi ya. Nah, pindah ke GSM. Jadi ketika ada perubahan selera konsumen itu akan menyebabkan kerugian ya, ketika kita tidak mau berinovasi ya. Nah, ini juga contoh misalkan sama nih, Motorola, Ericsson, Sony Ericsson, BlackBerry, Nokia, Samsung, Mi, LG, Oppo. Nah, saya mau tekankan ketika misalkan waktu Nokia ketika baik gitu ya, dengan harga yang mahal bisa 8 juta, 9 juta, bahkan 10 juta gitu ya. Nah, ketika ada perubahan selera konsumen pindah ke BlackBerry, ketika semua orang bertanya apa PIN BB kamu gitu ya. Nah, maka orang-orang akan merasa gerah gitu ya ketika kita nggak punya PIN BB ya kan. Akhirnya mau nggak mau orang beli BlackBerry. Orang waktu itu membeli BlackBerry itu bisa hampir puluhan juta, harganya mahal sekali BlackBerry. Tapi ketika perubahan selera masuk, Samsung masuk nih ya kan, hati-hati ketika Samsung masuk. Nah, akhirnya BlackBerry ditinggalkan ya, harganya sekarang jadi hanya cuma 3 juta, 2 juta. Harganya turun gitu ya, perubahan selera pindah semua ke Android, pindah ke Samsung gitu ya. Nah, kita saat ini sekarang Samsung juga harga-harganya tinggi-tinggi nih. Ingat baik-baik gitu ya, ketika BlackBerry juga harganya tinggi-tinggi gitu ya, harganya tinggi-tinggi sekali gitu ya. Kita merasa nggak mampu gitu belinya, wow luar biasa sekali. Tetapi ketika pesaing masuk gitu ya, perubahan selera masuk gitu ya, pindah ke Android gitu kan, akhirnya semua orang beralih kepada Samsung. Nah, harga Samsung meningkat
gitu ya, harga BlackBerry turun. Nah sekarang Samsung lagi tinggi-tingginya nih. Nah mudah-mudahan dia tetap bisa mempertahankan eksistensinya. Ya, jangan sampai ketika ada brand yang lain masuk, perubahan selera yang lain, kita nggak tahu ya di 5 tahun ke depan kita seperti apa, gitu ya. Nah perubahan selera konsumen ya menentukan gitu, sangat menentukan resikonya ya, apakah dia bisa mampu bertahan atau tidak, gitu ya, bisa mengalami resiko. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi resiko? Ada karakternya. Karakter kita menghadapi resiko juga kita bisa tahu dari mana. Yang pertama adalah risk avoider. Kita satu-satu bahas ya, risk avoider, karakternya. Risk avoider adalah orang yang tidak senang menghadapi resiko, bahkan cenderung menghindar resiko. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kamu yang nggak suka resiko, menghindar sama resiko, nah ini disebut dengan risk avoider. Ya, risk avoider. Jadi orang ini resiko merupakan sumber masalah nih, ada resiko itu masalah gitu ya. Ya, jadi orang itu hanya pengen bebas dari resiko, ya, bebas dari resiko. Nah, contohnya apa? Pengen jadi karyawan. Saya nggak berani jadi entrepreneur. Kenapa? Ada resiko. Nah, ketika kamu nggak senang sama resiko, maka kamu cari aman. Itu menjadi karyawan. Karyawan yang digaji ya setiap bulan 5 juta, 6 juta, 10 juta gitu ya. Itu berarti tidak berani mengambil keputusan. Dia tidak berani mengambil usaha untuk menjadi seorang entrepreneur, ikut sama orang lain akhirnya. Itu menjadi seorang karyawan. Nah, itu merupakan orang yang tidak senang mengambil resiko, atau khususnya dia pengen menghindar jauh-jauh deh dari resiko yang ada. Itu disebut dengan risk avoider. Yang kedua adalah karakter orang adalah risk kalkulator. Namanya juga kalkulator, berarti dia mengambil keputusan jika bisa dikalkulasi, dihitung berapa ruginya, berapa untungnya. Nah, itu disebut dengan risk kalkulator. Dia berani mengambil keputusan jika bisa dikalkulasikan, dihitung tingkat kerugiannya. Yang ketiga adalah risk taker. Bagaimana dia berani mengambil, orang yang berani mengambil resiko tapi spekulatif, namanya juga taker, spekulatif ya, mengambil keputusan, atau disebut dengan gambler ya. Jadi kalau kita main judi gitu ya, itu namanya spekulator ya, spekulatif gitu ya, berdasarkan apa? Intuitif gitu, perasaan kita saja ya, berdasarkan firasat gitu ya. Orang ini berani mengambil resiko tapi berdasarkan keputusan dengan cara apa? Mengukur resiko dengan cara perasaan atau intuisif gitu ya, atau gambler ya. Yang terakhir nih, risk manager. Risk manager adalah orang yang berani ya, berani mampu mengambil keputusan berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan perhitungan yang matang ya. Ada tingkat perhitungan yang matang ya, dan ketidakpastian untuk apa? Memperoleh keuntungan bisnis. Jadi kalau dia hitung-hitung dulu nih untuk memperoleh keuntungan bisnis seperti apa, dia berani, dia kemudian dia ambil keputusan. Kalau beda sama tadi ya, berdasarkan dia berani juga tapi dia hanya spekulatif, hanya berdasarkan perasaan saja. Tapi kalau dia ini yang manajer, dia berani mengambil keputusan berdasarkan apa? Perhitungan tingkat resiko yang ada ya. Nah, gimana cara kita mengelola resiko ya? Pertama, ranking semua resiko yang bakal terjadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, kasih ranking. Sudah, yang resiko-resiko apa aja bakal terjadi, kita kasih ranking gitu ya. Yang kedua adalah berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Apa dampaknya nanti? Diurutin. Oh, kalau yang pertama ini dampaknya ini dampaknya ini. Kemudian kita berikan solusi sebelahnya, solusi alternatif berdasarkan ranking yang ada. Dan yang terakhir, evaluasi ya, evaluasi. Bagaimana kita mengelola resiko, evaluasi. Nah, yang terakhir, bagaimana mengambil keputusan dengan cara analisis SWOT, SWOT analysis, yaitu menggunakan strength, weakness, opportunity, dan juga threats. Ya, strength itu kekuatan kita, weakness adalah kelemahan kita, gitu ya. Opportunity apa peluang kita, ya, dan threats atau ancaman-ancaman. Jadi kalau SW kita merupakan internal, bagian internal dalam kita. Kenapa? Kekuatan kita, kelemahan kita, bagian internal. OT itu bagian eksternal. OT bagian eksternal itu opportunity, gitu ya. Opportunity itu adalah peluang, dan threats itu adalah ancaman-ancaman apa yang bakal terjadi dari luar sana ya. Opportunity, peluang apa saja yang bakal kita ambil dari luar sana. Nah, itu dengan analisis SWOT gitu ya. Nah, kita akan sama-sama ya, kalau kita sudah tahu jenis resiko yang ada, kita akan sama-sama hitung bagaimana jadi seorang risk manager ya. Hitung, ketika kita tahu resiko yang ada, ketika kita sudah menghitung dengan baik, resikonya terkalkulasi dengan baik ya, ketika kita sudah itu yakin, kita ambil gitu ya, kita terima resikonya, kita jalankan usaha kita. Demikian video pembelajaran kita hari ini, bagaimana cara kita mengelola resiko kita dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Oke, salam entrepreneur, sukses untuk kita semuanya.